Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Semua Tianzun tangkap mereka, kata satu suara yang bergema dari dalam ruangan besar. Segera belasan sosok bergegas keluar dari ruangan dan melesat ke langit. Mata mereka dengan kejam melihat kelompok Xiaoyan di belakang lautan api. Hanya Doujun belaka yang keluar. Iblis tua Guyu, lebih baik kamu maju sendiri, kata Xiaoyan tertawa mengejek. Suara tawanya yang keras seperti guntur saat bergemuruh dan menyebar ke seluruh ruangan. Xiaoyan mengambil langkah ke depan saat dia tersenyum dingin dan melangkah melintasi lautan api luas dan muncul di langit sementara tangannya diarahkan ke sekelompok Tianzun sebelum tiba-tiba mengepalkannya membuat ruang sekitar Tianzun tiba memadat hingga meledakkan belasan tubuh Tianzun, bahkan jiwa mereka telah hancur oleh tekanan spasial yang menakutkan. Dengan kekuatan Douseng bintang 2, tidak mungkin bagi beberapa ahli Douzun untuk menghalangi Xiaoyan bahkan sedikit pun. Api jantung laut, seru Xiaoyan tertegun saat melihat api biru yang melonjak di tubuh sosok yang terkapar di ruang yang runtuh. Kau adalah orang tua Mugu itu? Kata Xiaoyan dengan senyum dingin terangkat di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat segera menarik Mugu sebelum melemparkan telapak tangannya dan menghancurkan api biru yang tersisa di tubuh Mugu. Orang tua Mugu ini telah berulang kali membuat masalah dengan Xiaoyan saat itu. Xiaoyan, seru Mugu begitu terkejut. Sejak dia gagal merebut api 3000 membakar, dia telah dikirim ke cabang tingkat manusia dan telah mengumpulkan banyak jiwa dari luar dataran tengah selama ini. Douseng, kamu benar-benar telah maju ke Douseng? Seru Mugu dengan suara bergetar. Api jantung laut, sungguh sia-sia meninggalkannya bersamamu. Serahkan padaku, kata Xiaoyan dengan dingin dan meletakkan tangannya di atas kepala Mugu dan kekuatan hisap melonjak dari tangannya untuk dengan paksa menarik api jantung laut. Namun teriakan marah dipancarkan dari ruangan sementara Xiaoyan akan menarik api jantung luat. Satu sosok hitam bergegas ke depan dengan rantai hitam menembus udara saat meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, kamu berani menerobos masuk ke sekte jiwa, kamu mencari kematian, teriak sosok itu. Hanya Banseng yang berani mempermalukan dirinya sendiri. Guyu, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi, kata Xiaoyan dengan senyum mengejek. Dia menjentikkan jarinya dan angin tajam menghantam rantai besar hingga menabrak dinding. Xiaoyan mengabaikan Guyu saat dia meraih kepala Mugu dengan tangannya dan menghisap api biru dengan paksa menyebabkan doci Mugu seketika melemah. Xiaoyan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu, teriak Guyu benar-benar marah saat melihat Xiaoyan menarik api biru dari kepala Mugu dengan paksa. Tubuhnya mulai membengkak. Guyu jelas bermaksud menghancurkan diri sendiri. Kamu bahkan tidak layak untuk menghancurkan diri sendiri di depanku, kata Xiaoyan menatap Guyu dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan gelombang angin menakutkan segera menghantam tubuh Mugu hingga hancur berkeping-keping. Xiaoyan melirik api jantung laut di tangannya setelah menghancurkan Mugu. Dia membuka mulutnya dan menelan api itu. Dengan memiliki api jantung laut ini, dia dapat benar-benar melepaskan api lotus pemusnahan 5 warna. Xiaoyan, tempat ini pasti akan menjadi tempat kamu mati hari ini, teriak Guyu dengan dingin. Dia melintas dan muncul di langit setelah Xiaoyan menelan api jantung laut. Aku akan membasuh tempat ini dengan darah sekte jiwa, kata Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum dingin pada Guyu. Saat ini Xian telah merusak setiap fluktuasi spasial yang ada di tempat ini, bahkan jika orang-orang ini memiliki giok spasial untuk memanggil para ahli dari klan Hun, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Dengan hanya bocah sepertimu, teriak Guyu dengan sangat marah setelah mendengar kata Xiaoyan. Aku tahu kalau kau bukan kepala di sini, kata Xiaoyan mengabaikan Guyu. Matanya beralih ke bangunan hitam besar saat suaranya bergema dengan dingin. Tianzun pertama, keluarlah, tidak perlu terus bersembunyi, aku pasti akan menghancurkan tempat ini hari ini, kata Xiaoyan. Kata-kata yang sombong, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat bertindak sesukamu setelah mencapai Douseng? Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi klan Hun untuk membunuhmu, kata suara dingin yang dipancarkan dari dalam ruangan besar setelah suara Xiaoyan terdengar. Satu sosok kabut hitam meletus dari dalam bangunan dan sosok tua perlahan keluar dengan doci yang gelap dengan dingin. Tianzun pertama sekte jiwa yang legendaris, akhirnya kamu menunjukkan dirimu, kata Xiaoyan tersenyum dingin saat melihat sosok tua yang muncul. Tianzun pertama Sun Yuan perlahan mengangkat kepalanya saat dia berbicara dengan dingin.
"Bocah, tak disangka kau berani menyerahkan dirimu, aku akan mengambil nyawamu kali ini," kata Sun Yuan. "Masih belum tahu nyawa siapa yang akan diambil," kata Xiaoyan tersenyum dingin, matanya dengan kejam menatap Sun Yuan. Orang tua ini telah diam-diam turun tangan dan menyelamatkan Guyu saat itu. Xiaoyan dapat melihat kekuatan Sun Yuan berada di bintang 2 menengah Douseng. "Kakak, kenapa kamu harus mengatakan begitu banyak omong kosong kepada bocah ini? Bunuh saja dia dan ambil jiwanya. Jiwa Douseng bisa menandingi jiwa yang telah dikumpulkan cabang ini selama lebih dari 100 tahun. Teriak Guyo dengan dingin. Suara Guyo baru saja terdengar ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi dan Yao Lao perlahan muncul. Dia menatap Guyo sambil berbicara dengan dingin, "Iblis tua Guyo, kamu terlalu banyak bicara." "Yao Chen," seru Guyo terkejut saat dia melihat Yao Lao muncul di hadapannya. Dia baru saja akan mengejek Yao Lao dengan dingin ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan samar yang dipancarkan dari tubuh Yao Lao membuat ekspresinya segera menjadi jelek saat dia berkata, "Kamu benar-benar berhasil menembus Douseng." Yao Lao tersenyum tipis saat dia melihat ekspresi Guyo yang jelek sebelum berkata, "Kau telah menyerangku secara diam-diam terakhir kali. Kali ini aku akan mengembalikan hutang itu padamu," kata Yao Lao. "Jangan berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena kamu telah mencapai Douseng," kata Guyo mendengus dingin. "Bagaimanapun tempat ini adalah wilayah sekte jiwa, kekuatan bertarungnya akan diperkuat di sini." Doci hitam yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya dan banyak rantai besar di sekitar tempat itu mulai bergetar. "Yao Chen, aku akan melihat apa kamu memang mampu membalas. Kali ini aku pasti akan menangkap dan memenjarakanmu lagi," kata Guyo dengan dingin. Segera setelah suaranya terdengar, banyak rantai hitam membawa angin tajam saat meluncur ke arah Yao Lao. Yao Lao mendengus dingin, doci meletus di tubuhnya saat dia berubah menjadi petir yang melesat dan bertabrakan dengan Guyo. Sementara Yao Lao mulai bertarung sengit dengan Guyo, mata Xiaoyan menyapu para ahli sekte jiwa di sekitarnya sebelum dia menoleh ke kelompok Xiaoyi yang jaraknya cukup dekat. "Aku akan menyerahkan yang lain pada kalian," kata Xiaoyan. Xiaoyi dan lainnya mengangguk. Ekspresi Sun Yuan berubah sedikit dingin setelah melihat pertempuran mulai meletus, tangannya mulai dengan cepat membentuk segel menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi ketika banyak tengkorak putih yang menyerbu ke arah Xiaoyan. "Hanya permainan anak-anak," kata Xiaoyan menyeringai saat melihat banyak tengkorak putih yang meluncur ke arahnya. Dia melambaikan tangannya dan suhu yang mengerikan langsung melelehkan tulang-tulang tengkorak putih dalam sekejap. "Tulang kaisar menusuk langit," teriak Sun Yuan dengan dingin saat melihat tulang-tulang dihancurkan. Segera ruang di atas kepala Xiaoyan berfluktuasi ketika cakar tulang besar yang berisi aura aneh menerobos ruang kosong sampai berguncang saat akan menghancurkan kepala Xiaoyan. Itu adalah serangan spiritual. Pikir Xiaoyan sedikit terkejut saat merasakan fluktuasi misterius ini. Dia dengan tenang saat melemparkan telapak tangannya ke depan yang dengan keras menghantam cakar tulang hingga meledak dan hancur. Tubuh Sun Yuan melintas setelah melihat Xiaoyan dengan mudah menghancurkan serangan fluktuasi spiritualnya dan muncul di bawah tengkorak raksasa di langit. Kabut hitam melonjak di tangannya sebelum berubah menjadi tangan raksasa yang mencengkram pedang yang menebas dengan kejam ke arah Xiaoyan. Tangan Xiaoyan tiba-tiba menekan udara kosong saat tanah di bawahnya dengan cepat hancur ketika banyak pilar magma tiba-tiba ditembakkan dan bertabrakan keras dengan pedang tulang. Sun Yuan mendengus dingin saat mengayunkan pedang tulang besar dan memotong banyak pilar magma dan menghancurkannya. "Xiaoyan, pedang ini dibuat dari tulang puluhan ribu orang, ada banyak bilas spiritual yang tidak diketahui di dalamnya, kau akan menderita kepahitan karena dimakan oleh puluhan ribu jiwa, aku akan membunuhmu kali ini," teriak Sun Yuan dengan dingin sambil menebaskan pedangnya ke arah Xiaoyan. "Hanya begitu saja," kata Xiaoyan tersenyum mengejek. Dia segera melambaikan tangannya dan 5 kelompok api surgawi muncul di depannya termasuk api jantung laut. Segel di tangan Xiaoyan berubah dengan cepat, mengikuti segel di tangannya yang berubah, 5 kelompok api surgawi di depannya mulai membesar akhirnya berubah menjadi serigala, macan tutul, naga, dan lainnya saat dia melepaskan teknik mengusir api 5 cincin. 5 binatang api dengan cepat bergabung akhirnya berubah menjadi cincin api raksasa yang berputar dengan liar menyebabkan ruang nampak berfluktuasi. Sun Yuan tersenyum lebar saat melihat itu. Doci hitam melonjak dari dalam sebelum berubah menjadi banyak jiwa ganas yang memasuki pedang tajam menyebabkan permukaan pedang semakin padat.
Tebasan kehancuran jiwa, teriak Sun Yuan dengan kejam, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan pedang raksasa meluncur dengan keras ke arah cincin api yang tergantung di langit. Segel di tangan Xiaoyan berubah saat dia merasakan keganasan serangan pedang menyebabkan cincin api berputar dengan liar saat meluncur ke depan dan dengan keras menghantam pedang besar. Suara ledakan keras mengguncang bumi segera meletus di atas ruang yang telah disegel, badai energi yang dahsyat menyebar dengan kecepatan kilat sampai bangunan hitam besar benar-benar runtuh saat ini. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dengan gila ke langit, bahkan penghalang spasial yang menutupi tempat sekitarnya telah diguncang hingga garis retakan mulai menyebar. Cincin api raksasa terdorong ke belakang dan menjadi lebih redup, tetapi masih berputar dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain pedang tengkorak juga terdorong mundur hingga akhirnya menghantam gunung sampai hancur dan menancap di tanah. Cincin api Xiaoyan perlahan menghilang dan kembali berubah menjadi 5 kelompok api yang ditelan olehnya. Matanya sedikit terkejut saat dia melihat pedang tengkorak yang padat. Dia bisa merasakan riak energi yang misterius dipancarkan dari pedang tengkorak. Riak semacam ini sangat berbahaya bagi jiwa seseorang. Jika bukan karena pertahanan api surgawinya, dia akan berakhir dengan luka serius. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan, jika kamu bersedia untuk bergabung dengan Sekte Jiwa. Posisimu pasti tidak akan kalah denganku, kata Sun Yuan menatap Xiaoyan dengan tajam. Xiaoyan tersenyum aneh setelah mendengar kata Sun Yuan. Dia dan Sekte Jiwa memiliki dendam yang dalam dan tidak akan beristirahat sampai salah satu pihak dibinasakan. Namun orang tua ini benar-benar mencoba merekrutnya. Ekspresi aneh di wajah Xiaoyan menyebabkan Sun Yuan merasa sedikit marah di dalam hatinya. Kamu orang yang sombong, di masa depan, kamu akan mengerti betapa kuatnya klan Hun di seluruh benua ini. Seseorang sepertimu hanyalah keberadaan seperti semut, terlalu mudah bagi klan Hun untuk membunuhmu, kata Sun Yuan dengan senyum dingin. Apa benar begitu? Namun aku akan menghabisimu dulu, kata Xiaoyan dengan dingin. Hanya mengandalkanmu, kata Sun Yuan tersenyum dingin. Tangannya meraih ke bawah dan pedang tengkorak melesat dan berhenti di depannya. Tubuhnya bergerak dan berdiri di atas tengkorak raksasa. Banyak riak muncul di pedang tengkorak dan Sun Yuan perlahan bergabung ke dalam pedang tengkorak saat dia melepaskan jurus penggabungan manusia dan pedang membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat itu. Bocah, aku telah berlatih keras selama beberapa ratus tahun untuk menggabungkan tubuhku dengan pedang Raja Tengkorak. Ini pertama kalinya aku menggunakannya jurus ini, kau akan menjadi tumbal pedang Raja Tengkorak ini, kata Sun Yuan menatap dingin pada Xiaoyan. Segera setelah suaranya terdengar, pedang Raja Tengkorak tiba-tiba melesat dan menghilang dengan cepat. Kecepatan yang sangat cepat, pikir Xiaoyan terkejut saat melihat pedang tengkorak melesat dengan cepat. Ruang di depan Xiaoyan berfluktuasi saat dia menghindari pedang tengkorak yang menebas melewati kepalanya. Reaksimu cukup cepat, kata pedang tengkorak. Pedang bergetar dan bayangan pedang tengkorak yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap mengepung Xiaoyan dari segala arah. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat serangan tajam dari pedang Raja Tengkorak menekannya. Dia mengepalkan tangannya dan pedang berat muncul di tangannya yang seketika membentuk jaring pertahanan pedang yang mengelilingi tubuhnya saat dia melepaskan jurus 6 pedang mengalir bersama. Bilah bayangan pedang tengkorak yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menghantam bayangan-bayangan pedang berat yang nampak seperti perisai menyebabkan gelombang percikan api meletus dan ruang di sekitarnya nampak terbelah dan membentuk beberapa retakan spasial saat kedua kekuatan saling berbenturan. Kecepatan serangan pedang tengkorak mulai meningkat saat menghadapi pertahanan perisai bayangan pedang berat menyebabkan ekspresi serius melonjak di mata Xiaoyan. Perasaan bahaya tiba-tiba muncul di benaknya ketika pedang tengkorak dengan paksa merobek bayangan pedang berat di sampingnya. Pedang tengkorak dengan cepat menusuk bahu Xiaoyan tepat ketika dia menoleh ke samping. Di saat yang sama sinar keemasan tiba-tiba memancar dari bahu Xiaoyan ketika baju armor naga Phoenix muncul dan memblokir serangan pedang tengkorak menyebabkan percikan api keluar. Sementara baju armor naga Phoenix menahan pedang tengkorak, pedang berat segera diayunkan dan menghantam pedang tengkorak hingga mengirimnya terbang. Xiaoyan menoleh dan melihat tanda berdarah di bahunya. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Ini adalah pertama kalinya formasi pertahanan 6 pedang mengalir bersama dengan paksa ditembus. Jelas kecepatan serangan pedang tengkorak sangat menakutkan. Kecepatanmu terlalu lambat, kamu tidak dapat mengejarku dalam hal kecepatan setelah aku bergabung dengan pedang tengkorak, kata Sun Yuan tersenyum mengejek.
Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan, ekspresinya menjadi serius saat kedua tangannya disatukan sebelum dengan cepat membentuk banyak segel menyebabkan kekuatan spiritual merembes keluar dari tubuhnya akhirnya berubah menjadi sosok ilusi besar di belakangnya. Segel di tangan Xiaoyan perlahan berhenti, senyuman dingin terangkat di wajahnya saat dia melepaskan jurus kemarahan Dewa Musim Semi. Pikiran Xiaoyan bergerak dan sosok ilusi besar itu perlahan melebarkan mulutnya ketika serangan spiritual suara sonik yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai. Keterkejutan melonjak di wajah Sun Yuan saat merasakan serangan suara sonik yang datang, namun sebelum Sun Yuan bisa melakukan apapun, serangan suara sonik itu segera menghantam pedang Raja Tengkorak hingga pedang terhempas dan sosok tua Sun Yuan juga terlempar keluar dari pedang dan memuntahkan darah. Jari musim semi, kata Xiaoyan tiba-tiba menekan jarinya dan jari emas yang sangat besar kemudian muncul sebelum dengan kejam menghantam Sun Yuan hingga hancur tangannya di tengah teriakan menyedihkan. Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia sekali lagi membanting telapak tangannya ke depan dan telapak tangan raksasa musim semi terbentuk dan kembali menghantam Sun Yuan hingga tubuhnya terhempas dari langit dan dengan keras menembus tanah menyebabkan gelombang menakutkan dengan kuat naik dari tanah dan membentuk lubang yang dalam. Xiaoyan melayang di langit dan menatap tajam pada lubang yang dalam. Matilah, kata Xiaoyan dengan dingin saat telapak tangannya mengarah ke lubang yang dalam dari jarak yang jauh sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Namun doci yang sangat kuat dipancarkan ketika satu sosok perlahan muncul. Xiaoyan, beraninya kamu, kata sosok yang baru muncul. Xiaoyan hanya menyeringai setelah mendengar suara itu dan melihat sosok yang muncul, wakil kepala sekte jiwa, kau akhirnya keluar setelah bersembunyi untuk waktu yang lama, kata Xiaoyan dengan tenang. Xiaoyan, kamu benar-benar memaksa sekte jiwa untuk menyerahkan mayat Xiaozan, kata sosok kabut hitam saat wajahnya yang beriak perlahan terungkap, wajah itu tidak tampak tua sebaliknya tampak masih muda. Aku telah mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku akan menyerahkan Gyoku no Tuse pada klanku, kata Xiaoyan. Kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan seperti itu, aku pribadi akan membawamu kembali ke klan Hun kali ini dan mengizinkan kalian berdua untuk bersatu kembali, kata Hung Jian dengan senyuman dingin. Xiaoyan tidak mengatakan apapun, dia melambaikan tangannya dan api panas tiba-tiba melesat ke arah lubang untuk menghancurkan tubuh Sun Yuan. Mata Hung Jian segera menjadi dingin setelah dia melihat Xiaoyan menyerang untuk membunuh Sun Yuan di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan kabut hitam meluncur akhirnya berubah menjadi naga hitam yang menelan nyala api. Setelah itu tangannya meraih ke arah Xiaoyan dan 5 rantai hitam dengan keras meluncur ke arah Xiaoyan. Jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak sombong hanya karena kamu telah menembus bintang 2 Douseng, kau bahkan tidak layak disebut di depanku, kata Hung Jian dengan keganasan muncul di wajahnya. Namun ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat Hung Jian, bintang 3 Douseng menyerang dengan tajam, sebaliknya Xiaoyan mengabaikannya saat dia meraih lubang besar di bawah dan sebuah tangan api raksasa muncul di langit dan meraih lubang besar di bawah. Kau mencari kematian, teriak Hung Jian dengan suram saat melihat Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan rantai hitam mengelilingi Xiaoyan sebelum tiba-tiba mengencang. Namun ruang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi saat rantai hitam akan mengencang, aliran spasial yang sangat liar menyebar dan kekuatan robek yang menakutkan segera menghancurkan rantai hitam. Siapa itu? Kata Hung Jian mengerutkan keningnya, matanya buru-buru menyapu. Kau juga tidak layak disebut di mata kaisar ini, kata sosok cantik yang tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Kamu siapa? Ini adalah masalah sekte jiwa, orang luar seharusnya tidak ikut campur, kata Hung Jian dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan doci yang sangat kuat dari sosok cantik di depannya ini. Apakah sekte jiwa sebagus itu? Mengapa kamu tidak terus bersembunyi di dalam, dan harus keluar untuk mencari kematian? Kata Zian mengerutkan bibirnya saat dia mengejek. Sombong sekali, jangan kira kau bisa membunuhku, kata Hung Jian dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ancaman dan merasa diremehkan, meskipun dia bisa merasakan bahwa Zian adalah bintang 4 Douseng, namun dia merasa tidak akan mati jika mereka benar-benar bertarung. Xiaoyan hanya melirik Hung Jian sebelum benar-benar mengabaikannya. Dia menggerakkan tangannya dan tangan api besar menarik Sun Yuan dari lubang dalam. Pada saat ini tangan Sun Yuan telah hancur dan darah menutupi tubuhnya, bahkan jiwanya telah terluka parah oleh serangan kemarahan Dewa Musim Semi sebelumnya.
Mata Xiaoyan dengan tenang mengamati Sun Yuan yang telah terluka parah sampai dia tidak dapat membalas saat ditarik tangan api yang besar, namun wajahnya tiba-tiba mengungkapkan keganasan ketika jaraknya cukup dekat dengan Xiaoyan, tubuhnya mulai membengkak akan meledakkan diri. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan mengepalkan tangannya menyebabkan tangan api langsung menghancurkan tubuh Sun Yuan. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Sun Yuan yang meledak dan meluncur ke arah Hung Jian. "Kau mencoba kabur?" kata Xiaoyan mendengus dingin. Dia menjentikkan jarinya dan tangan api besar berubah menjadi jaring api yang membungkus jiwa Sun Yuan. "Beraninya kamu," teriak Hung Jian dengan ekspresi tenggelam saat melihat Xiaoyan menangkap jiwa Sun Yuan. Dia melambaikan tangannya dan banyak kabut hitam muncul dari tangannya dan menyerbu ke arah Xiaoyan. "Kamu tidak akan bisa menyerang di depan kaisar ini," kata Ziyan dengan senyum dingin. Tangannya membentuk segel dan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya akhirnya membentuk naga emas besar yang melebarkan mulutnya dan dalam sekejap menelan semua kabut hitam. "Suku naga kuno," seru Hung Jian mengerutkan keningnya saat melihat naga emas besar yang muncul. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.